dengan reaktan A plus BC dengan produknya AB plus C. Next. Yang kedua, dengan jumlah konsentrasi A sejumlah 2 dan konsentrasi B sejumlah 3. Konsentrasi BC sejumlah 3. Next. Untuk yang simulasi pertama, konsentrasi A sejumlah 5 dan konsentrasi B sejumlah 3 yang mula-mulanya konsentrasi A adalah 5 dan BC 3. Untuk hasilnya atau produknya adalah 0. Yang kemudian reaksinya dari konsentrasi A adalah 1 dan konsentrasi BC adalah 1. Untuk konsentrasi AB dan C adalah 1. Dan sisanya untuk konsentrasi A adalah 4, konsentrasi BC adalah 2. Untuk konsentrasi AB plus konsentrasi C adalah 1. Yaitu pada titik setimbang kami memilih waktunya 1050 second. Untuk lajunya dengan rumus negatif delta konsentrasi A per delta T sama dengan min 4 dikurangi dengan waktunya 1050 dikurangi 0 sama dengan 1 per 1050 yang KC-nya dengan rumus konsentrasi AB dikali konsentrasi C per konsentrasi A dikali konsentrasi BC yang hasilnya adalah 1 per 8. Untuk simulasi kedua yaitu dengan konsentrasi A sejumlah 5 dan konsentrasi BC sejumlah 4 sebagai reaktan yang mula-mulanya pada konsentrasi A adalah 4 dan konsentrasi BC adalah konsentrasi A adalah 5 dan konsentrasi BC adalah 4. Yang reaksinya sejumlah 1 untuk konsentrasi A dan konsentrasi BC sama dengan 1. Begitu pula dengan konsentrasi AB dan konsentrasi C. Dengan sisa konsentrasi A adalah 4 dan konsentrasi BC adalah 3. Konsentrasi AB adalah 1 dan konsentrasi C adalah 1. Dengan titik pada keadaan timbang, kami memilih waktu 650 second. Lajunya dengan rumus yang sama seperti tadi didapatkan hasil 1 per 650 yang dengan KC 1 per 12. Untuk simulasi ketiga, konsentrasi A sejumlah 2 dan konsentrasi BC sejumlah 3 sebagai reaktan yang mula-mulanya konsentrasi A adalah 2 dan konsentrasi B adalah 3. Untuk produknya 0 dan reaksinya untuk konsentrasi A adalah 1, konsentrasi BC adalah 1 dan hasilnya konsentrasi AB dan konsentrasi C sama dengan 1. Untuk sisanya pada konsentrasi A adalah 1, konsentrasi B adalah 2. Untuk hasilnya atau produk konsentrasi AB plus C sama dengan 1 pada titik setimbang. Kami memilih waktu 880 second dengan lajunya yang hasilnya adalah 1 per 880 dan KC-nya sejumlah setengah. Kemudian dilanjut dengan hasil simulasi, kami menulis konsentrasi A dan konsentrasi BC 552 ini merupakan mula-mula sebelum direaksi. Jumlah konsentrasinya A pada simulasi pertama adalah 5, pada simulasi kedua ada 5 juga, kemudian pada simulasi ketiga adalah 2. Pada konsentrasi BC, mula-mula pada simulasi pertama adalah 3, simulasi kedua adalah 4, kemudian simulasi ketiga adalah 3. Kemudian kami menyusun lajunya juga. Laju pada simulasi pertama adalah 1 per 1050, simulasi kedua adalah 1 per 650, kemudian simulasi ketiga lajunya adalah 1 per 880. Kemudian kami masukkan ke persamaan laju, yaitu laju sama dengan K dalam kurung konsentrasi A pangkat X, kemudian dalam kurung konsentrasi B
pangkat Y. Kemudian ini pada simulasi pertama yaitu 1/1050 sama dengan K, dalam kurung konsentrasi A merupakan 5 yang sebelumnya pangkat X, kemudian BC berjumlah 3 pangkat Y. Sampai simulasi ketiga yaitu 1/880 sama dengan K dalam kurung 2 yaitu konsentrasi A sebelumnya pangkat X dan BC yaitu 3 pangkat Y. Kemudian kami mencari orde BC yang sama dengan Y. Kenapa sama dengan Y? Karena BC adalah konsentrasi yang kedua. Kita cari dengan laju simulasi pertama yaitu 1/1050 dibandingkan dengan 1/650 yaitu laju pada simulasi kedua sama dengan persamaan laju pada simulasi pertama banding persamaan laju pada simulasi kedua. Kemudian kami bagi 650/1050 sama dengan 3/4 pangkat Y. Kemudian Y-nya kita cari 3/4 log 650/1050. Y-nya kita dapat sama dengan minus 0,156. Kemudian kami mencari orde A yaitu X, karena A adalah konsentrasi pertama. Jadi kami membandingkan simulasi pertama, laju simulasi pertama yaitu 1/1050 dibandingkan dengan laju pada simulasi ketiga, yaitu 1/850 sama dengan K sama dengan persamaan laju pada simulasi pertama per persamaan laju pada simulasi ketiga. Kemudian kami membaginya menyederhanakannya sampai ketemu X sama dengan minus 0,191. Kemudian kami dapat memasukkan angka-angka tersebut ke persamaan laju reaksi, yaitu R sama dengan K dalam kurung A pangkat minus 0,191 yaitu hasil X tadi, kemudian dalam kurung BC pangkat 0,156 yaitu hasil Y sebelumnya. Ya, dari presentasi kami oke, sudah selesai ya. Kelompok 1 menghabiskan waktu 14 menit. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan oleh kelompok lain? Saya ingin bertanya, Pak. Oke, silakan. Hansen, present ya. Hansen sama siapa? Arya, Hansen, wah banyak nih. Yang ingin bertanya bisa resen agar dicatat namanya. Oke, silahkan. Arya Duta dulu ya. Arya Duta dulu. Bisa di slide-nya yang awal-awal nggak? Bisa. Yang diagram energi. Next. Ya ini. Saya ingin bertanya, ini kan biasanya kalau saya ketahui ini kan diagramnya eksoterm. Jadi kenapa kalian bilangnya itu sebelum terjadi reaksi endoterm? Apakah ini berarti belum terjadi reaksi kimianya, belum terjadi pembelahan atau bagaimana? Terima kasih. Mau ditampung dulu atau sekalian sama Hansen? Ditampung dulu. Oke,
Oke, ya Hansen silakan. Saya mau tanya yang diagram energi yang apa? Yang langsung turun ke bawah itu. Iya, yang ini. Saya mau bertanya, itu kenapa kok langsung turun drastis gitu? Apa tidak ada energi aktivasi atau energinya itu langsung dilepaskan gitu? Udah itu aja. Oke, bagus pertanyaannya. Silakan dijawab kelompok 1. Ini saya referensinya kelompok 1 ya, karena maju pertama. Jadi yang ditanyakan tadi terkait diagram energi dan ya diagram energi ya, dua-duanya. Oke, silahkan. Waktu Q&A-nya 5 menit ya. Permisi untuk menjawab pertanyaan Hansen tadi, mengapa potensial energinya langsung turun? Itu dikarenakan dia melepaskan kalor, maka sistem E-nya itu langsung berkurang. Seperti itu penjelasannya. Jadi tidak ada apa kayak energi aktivasi gitu, nggak ada kayak yang gambar pertama sama gambar keempat. Karena dia melepas kalor itu. Mungkin yang dimaksud Hansen contohnya itu reaksi apa gitu mungkin. Reaksinya. Betul itu, nggak ada energi aktivasinya, jadi dia langsung bereaksi dan menghasilkan produk. Kebetulan reaksinya secara eksotermis. Nah, misal ini contohnya reaksi apa gitu. Sudah 2,5 menit. Menit ketiga saya akan buka kesempatan bagi yang bukan dari kelompok ini untuk membantu menjawab. Tentu poinnya akan mengalir ke sang pembantu. Yang membantu menjawab ya, bukan sang pembantu dalam tanda kutip ya.
mungkin sebaiknya saya siapkan breakout room untuk diskusi. Oh, salah. Itu sudah nampak belum breakout room-nya? Belum, Pak. Belum ya?